Nama saya Hussein dari Biro Pendidikan yang akan memandu dalam acara penyambutan dan pelepasan program PMMDN Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri 2021. Sebelum acara dimulai, saya coba akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa, dilanjutkan dengan pemutaran video Universitas Pembangunan Jaya, lalu laporan PMMDN UPJ 2021, kemudian sambutan dan pelepasan mahasiswa inbound dan outbound UPJ, yang akan dibawakan oleh Ibu Rektor Universitas Pembangunan Jaya, yaitu Ibu Linawati Limantara, yang kebetulan juga sudah hadir di ruang Zoom ini. Lalu sambutan perwakilan mahasiswa PMMDN inbound dan outbound. Terakhir adalah penutup. Sebelum acara dimulai, izinkan saya juga sedikit memperkenalkan di dalam ruang Zoom ini ada Ibu Linawati Limantara selaku Rektor Universitas Pembangunan Jaya, yang kalau di UPJ biasa akrab dipanggil Ibu Sinta. Selamat siang Ibu Sinta. Lalu ada juga Pak Agustinus Agus Setiawan selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Ada juga di sini beberapa Bapak dan Ibu Kepala Prodi yang ada di Universitas Pembangunan Jaya, dari program studi akuntansi sampai dengan program studi arsitektur. Mungkin kalau saya perkenalkan Zoom-nya ini nanti Bapak Ibu juga akan bergerak gitu ya, nanti akan lihat ini siapa sih gitu ya. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk Bapak Ibu dan seluruh hadirin dalam ruang Zoom mengambil sikap sempurna. Dari tahun ke tahun, kepadatan kota memiliki tingkat kejahatan, kemiskinan, kemacetan lalu lintas, dan perencanaan kota. Sebagai pemrakarsa berdirinya Universitas Pembangunan Jaya,
Pembangunan Jaya Group memiliki pengalaman-pengalaman lebih dari 50 tahun dan telah berkontribusi untuk bangsa dan negara. Didirikan oleh pengusaha senior yang terkemuka, Dr. Insinyur Ciputra pada tahun 1961, ia memiliki komitmen panjang untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dengan berkontribusi pada bidang properti, manufaktur, konsultan manajemen, konsultan desain, pariwisata atau rekreasi, trading, mekanikal dan elektrikal, dan pendidikan. Pada tahun 2011, didirikanlah Universitas Pembangunan Jaya dengan 2 fakultas dan 10 jurusan studi, yaitu akuntansi, manajemen, ilmu komunikasi, dan psikologi dalam Fakultas Humaniora dan Bisnis. Lalu desain komunikasi visual, desain produk, sistem informasi, informatika, arsitektur, dan teknik sipil dalam Fakultas Teknik dan Desain yang terakreditasi penuh oleh BAN PT. Universitas Pembangunan Jaya terletak di kawasan Bintaro Jaya yang sangat strategis untuk dijadikan tempat belajar karena memiliki akses tol Pondok Aren yang hanya 5 menit dari kampus UPJ. Akses mudah ke stasiun KRL Jurangmangu ia memudahkan perjalanan mahasiswa serta akses menuju Bintaro Jaya Exchange Mall. Dengan metode pembelajaran problem based learning, para mahasiswa didorong untuk memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif. Fasilitas di Universitas Pembangunan Jaya. Fasilitas laboratorium dan studio. Laboratorium komputer, informatika, robotika, keramik, kayu logam, mekanikal tanah, multifungsi, studio fotografi dan studio multimedia, lapangan futsal, dan lapangan basket. Fasilitas kelas yang nyaman, dan terakhir, fasilitas parkir. Universitas Pembangunan Jaya adalah perguruan tinggi dengan 3 ciri khas, yaitu liberal arts, yang berarti menyiapkan lulusan untuk menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat berubah. Sustainable Eco-Development dan Entrepreneurship, berorientasi pada keterpaduan dan keseimbangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melahirkan manusia yang utuh dan humanisme, serta berwawasan lingkungan berkelanjutan. Ketiga, memiliki spirit of entrepreneurship. Universitas Pembangunan Jaya juga senantiasa berkolaborasi dengan institusi nasional maupun internasional untuk membangun sinergi dan hubungan yang erat dalam bidang industri, pendidikan, dan institusi lainnya. Seperti pada tanggal 20 hingga 21 Januari 2020 lalu, diselenggarakan CUSMI 2020 oleh LP2M Universitas Pembangunan Jaya. Tujuan primer dari penyelenggaraan CUSMI 2020 adalah sebagai wadah bagi para peneliti untuk bertukar informasi berkaitan dengan urban development, lifestyle, serta sebagai wadah yang dapat dipergunakan untuk aktivitas diseminasi aneka macam penelitian terbaik pada lingkup urban studies. Dan juga, Universitas Pembangunan Jaya mengadakan beberapa event prodi seperti CoFest, Index, Sikap, dan Pekan Raya Manajemen yang diadakan setahun sekali oleh prodi. Dengan fasilitas yang ada dan nilai-nilai yang teranut dalam UPJ akan diwujudkan dengan menghasilkan lulusan yang lebih kreatif dan inovatif dalam belajar maupun bekerja, serta unggul dan peduli, profesional yang berkualitas, memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi, tangguh dalam menghadapi persaingan global, berwawasan luas, multi perspektif, dan memiliki spirit of entrepreneurship, serta peka terhadap perkembangan teknologi, humaniora, ilmu pengetahuan, dan lingkungan hidup. Berikutnya adalah laporan PMMDN UPJ 2021 yang akan disampaikan oleh Pak Yunus Wijaya selaku Kepala Biro Pendidikan. Kami persilakan Pak Yunus. Baik Pak Husen, terima kasih. Sebentar. Oke. Sudah tampak di layar Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Oke. Baik, saya slideshow terlebih dahulu.
Oke, selamat siang Ibu Sinta, Pak Agus, Pak Edi, Bapak Ibu Kaprodi, dan juga rekan-rekan mahasiswa, baik dari peserta inbound ataupun yang akan outbound dari UPJ. Nah, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai laporan terkait dengan PMMDN atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kampus Merdeka atau Dikti. UPJ menerima jadi UPJ menerima sekitar 215 mahasiswa yang terdiri dari 10 mahasiswa yang memilih UPJ sebagai PT penerima dengan skema 1, 2, atau 3, dan sisanya itu adalah yang memilih UPJ sebagai PT Mitra, yang nanti juga akan kami paparkan mata kuliah apa saja yang diambil oleh mahasiswa-mahasiswa yang memilih UPJ sebagai PT Mitra. Di mana kalau Bapak Ibu juga perhatikan di sini 215 mahasiswa ini tersebar atau terdiri dari berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia, kepulauan yang ada di Indonesia, di mana paling banyak memang masih dari Pulau Jawa, yaitu sebanyak 129 mahasiswa. Lalu Sumatera dan Sulawesi itu imbang, 27 mahasiswa. Kalimantan ada 10, Nusa Tenggara juga ada 16, dan yang paling timur, wilayah timur di Indonesia, Papua, itu ada 6 mahasiswa. Nah, jadi ya puji Tuhan sebarannya cukup merata yang memilih UPJ dari berbagai macam kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, lalu universitasnya apa aja sih? Ternyata setelah kami merekapnya semua, ternyata ada 99 universitas. Baik itu yang tadi di awal saya katakan, mahasiswanya memilih UPJ sebagai PT penerima atau sebagai PT Mitra. Sebanyak 99 universitas. Berikut adalah daftarnya yang sudah kami coba rekap berdasarkan data yang masuk di kami, mulai dari tadi ARS Bandung, lalu kemudian di sini juga ada Ahmad Dahlan Yogyakarta, Brawijaya. Di daerah Jakarta juga Esa Unggul ada, UGM pun juga memilih UPJ, lalu Hasanuddin, Widya Mandala, Surabaya juga ada yang memilih UPJ, Universitas Mataram juga ada, lalu kemudian ya yang dekat UPJ pun Unpam, Universitas Pamulang pun juga ada yang memilih UPJ juga. PGRI pun juga ada beberapa mahasiswa yang memilih. Nah, yang di paling timur tadi di Sorong yaitu adalah, atau di Papua, yaitu adalah Universitas Pendidikan Muhammadiyah dari Sorong, dan juga Universitas Victory dari Sorong. Plus juga di Bali ada, yaitu adalah Udayana yang memilih Universitas Pembangunan Jaya sebagai baik PT Mitra ataupun PT penerima dalam kampus Merdeka. Lalu izinkan kami memaparkan atau melaporkan mata kuliah yang diambil atau diminati oleh mahasiswa dari 99 universitas tersebut. Dari akuntansi ada 2, yaitu akuntansi keuangan menengah 2 dan lingkungan dan laporan keberlanjutan. Dengan pesertanya cukup banyak juga di akuntansi keuangan menengah 2. Lalu kemudian dari psikologi pun juga ada. Yang paling banyak di sini kalau berdasarkan datanya kami yaitu adalah critical dan creative thinking serta komunikasi antar budaya. Itu tercatat di kami adalah 40 mahasiswa masing-masing.
Dan juga mata kuliah lainnya dari tadi Pak Hussein juga sudah katakan, mulai dari prodi akuntansi sampai dengan prodi arsitek juga ternyata diminati oleh teman-teman mahasiswa dari 99 universitas tersebut. Nah, itu terkait dengan mahasiswa inbound yang memilih UPJ sebagai kampus atau PT penerima atau PT mitranya. Nah, lalu bagaimana dengan mahasiswa UPJ yang ikut serta dalam kampus Merdeka ini? Izinkan kami juga melaporkan juga Bu Rektor, Pak Agus dan Pak Edi, bahwa ada 9 mahasiswa dari UPJ. Ada Jihad dari Prodi Ilmu Komunikasi, di mana memilih PT tujuannya yang nomor 1 ini adalah PT penerima dengan skema 1, 2, atau 3. Lalu kemudian yang nomor 2-nya Tadulako ini adalah sebagai PT mitranya. Rivaldi juga dari Ilmu Komunikasi memilih Universitas Lampung sebagai PT penerima atau diterima di Universitas Lampung sebagai PT penerima, dan Tadulako sebagai PT mitra. Nur Inayah di Universitas Islam Riau, Cahaya sama juga di Universitas Islam Riau, Adia diterima di Maliku Saleh sebagai PT penerima, dan sisa nomor 2, 3, dan 4-nya itu adalah PT mitranya. Dari manajemen ada 3 mahasiswa, Dewi dan Dini dan Dwi, yang diterima juga sebagai PT penerimanya di USU, Universitas Sumatera Utara. Lalu kemudian kalau Dewi nomor 2 dan 3-nya itu di Jember dan Udayana. Dini juga sama-sama memilih atau diterima di Udayana dan juga Brawijaya. Serta dari The Cafe, Desain Komunikasi Visual, itu memilih Universitas Negeri Medan sebagai PT penerima dan ITB sebagai PT mitra. Nah, jadi 9 mahasiswa ini yang dinyatakan diterima di halaman kampus Merdeka, dan ya kita saat ini juga mungkin nanti Ibu Rektor akan juga sekalian akan melepas mahasiswa-mahasiswa ini untuk berkuliah selama 1 semester di universitas penerima atau mitranya mereka masing-masing. Lalu izinkan juga kami selain melaporkan tentang mahasiswa inbound dan outbound, ini juga bagi teman-teman, bagi rekan-rekan mahasiswa inbound dari kampus lain, walaupun memang di grup sudah kami infokan terkait dengan kapan perkuliahan dan sebagainya, tapi izinkan kami juga mengingatkan kembali atau menginfokan kembali bahwa tadi Pak Hussein juga sudah katakan UPJ awal kuliah tanggal 30 Agustus, di mana pada bulan Oktober teman-teman akan menghadapi UTS tanggal 18 sampai dengan 25 Oktober. Lalu di Desember sebelum libur Natal itu juga akan dilangsungkan UAS 17 sampai dengan 23 Desember 2021. Lalu bagi teman-teman yang memilih UPJ sebagai PT penerima 10 mahasiswa tadi, nanti teman-teman akan diarahkan untuk kuliah online-nya di kolabor.upj.ac.id, di mana kami sudah membuatkan atau membuatkan akses. Nanti kami akan menyampaikan ke teman-teman semua aksesnya apa, agar teman-teman bisa kuliah di kolabor.upj.ac.id bagi 10 mahasiswa yang memilih UPJ sebagai PT penerima. Lalu izinkan kami juga menginfokan juga bahwa konsep pembelajaran mengajar di UPJ pada semester gasal atau ganjil nanti itu ada 2, bersifat asinkronus dan sinkronus. 10 pertemuan itu adalah asinkronus, dan sinkronusnya pada pertemuan 1, 7, 9, dan 15. Itu sinkronus. Lalu izinkan kami juga sharing tata tertib tatap muka virtual yang berlangsung di Universitas Pembangunan Jaya. Yang nomor 1, seperti yang saat ini teman-teman on cam
Pada saat nanti kuliah pun juga harus on cam, lalu kemudian menggunakan pakaian yang sopan dan rapi, lalu kemudian berada dalam lokasi yang layak untuk melakukan perkuliahan. Ya mungkin juga di kampus, teman-teman semua, kampus asal juga sama, mungkin kurang lebih. Lalu terkait dengan waktu perkuliahan, kita akan mulai pukul 7.30 pagi dan akan berakhir pukul 18.00. Maksimal kehadiran itu adalah maksimal, bahasanya saya adalah maksimal bolos. Itu adalah 4 kali atau minimum 75% untuk dapat mengikuti ujian. Kalender akademik lengkapnya seperti yang di grup juga sudah beberapa kali baik saya, Pak Husein atau Pak Agus pernah infokan. Silakan cek di websitenya kami www.upj.ac.id untuk melihat lebih lengkapnya terkait dengan kalender akademiknya UPJ itu seperti apa sih, kegiatannya apa saja. Silakan teman-teman mahasiswa inbound akses di website kami. Sekilas saya sharing juga terkait dengan syarat ujian. Tadi di awal sudah saya sebutkan, yaitu adalah minimal 75% atau maksimal 4 kali bolos atau tidak hadir, dan memiliki kartu ujian, serta maksimal terlambat pada saat ujian, baik UTS maupun UAS, itu adalah 30 menit dari jam awal waktu ujian tersebut. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Husein. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus untuk pemaparannya terkait dengan laporan PMMDN UPJ 2021. Acara selanjutnya, sambutan dan pelepasan mahasiswa inbound dan outbound PMMDN yang akan disampaikan oleh Ibu Linawati Limantara, PhD, atau Ibu Sinta, selaku Rektor UPJ. Untuk waktu kami persilakan. Ya, terima kasih kepada MC, Bapak dan Ibu, Kepala Program Studi, Dekan, dan dosen yang dari Universitas Pembangunan Jaya maupun yang mendampingi dari perguruan tinggi, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi inbound ke UPJ, terdiri dari 99 perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, dan totalnya adalah 215 rekan-rekan mahasiswa inbound dan ada 9 yang outbound. Nah, rekan-rekan, kita sebenarnya di perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini totalnya berdasarkan PD Dikti itu ada 4.593 perguruan tinggi. Dan total mahasiswanya itu ada sekitar 8.483.213 mahasiswa. Tetapi mereka-mereka yang kemudian memilih untuk melakukan pertukaran mahasiswa merdeka, apakah itu yang dalam negeri, apakah itu yang luar negeri, jumlahnya masih relatif kurang. Artinya, rekan-rekan mahasiswa, baik yang inbound maupun outbound, adalah insan-insan yang luar biasa. Karena apa? Karena sudah memikirkan dari konteks yang jauh ke depan untuk memperkaya diri. Jadi kita adalah masterpiece Tuhan, di mana sebagai masterpiece Tuhan kita diberikan anugerah akal, budi, kehendak bebas untuk memenuhi, memperlengkapkan diri, untuk membangun kapasitas kita, mempersiapkan kompetensi kita, agar kita dapat mewujudkan panggilan kita. Kita mungkin mempunyai panggilan yang berbeda-beda, dan kita mungkin akan mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Tapi pada ujungnya, kita adalah mempersiapkan diri kita untuk menjadi insan kamil, untuk menjadi manusia yang seutuhnya, untuk menjadi masterpiece Tuhan. Dan untuk itu teman-teman adalah bagian kecil dari 8,4 juta lebih mahasiswa di seluruh Indonesia yang memiliki kesadaran agung, kesadaran untuk mengembangkan diri,
kesadaran untuk memperluas wawasan, kesadaran untuk menajamkan diri rekan-rekan mahasiswa melalui program pertukaran mahasiswa merdeka. Dan itu sangat tepat. Keputusan yang rekan-rekan ambil sangat tepat. Bayangkan sebagai contoh adalah di kasus UPJ. Ketika kita mengetahui ada 99 perguruan tinggi dan sekitar 215 mahasiswa yang bergabung dari berbagai penjuru tanah air, maka itu adalah kesempatan networking yang mungkin kalau kita berada di perguruan tinggi kita, maka kita hanya sebatas memiliki rekan-rekan di program studi kita, atau di fakultas kita, atau di lembaga organisasi kemahasiswaan kita. Tapi tidak terlalu banyak. Tapi kesempatan pertukaran mahasiswa merdeka ini akan membawa rekan-rekan pada kesempatan yang lebih besar, melintas perguruan tinggi, bahkan melintas pulau dan provinsi. Nah, sebenarnya apa sih hakikat pendidikan? Hakikat pendidikan itu terpusat kepada mahasiswa. Jadi semua perguruan tinggi itu pada dasarnya mengemban amanah untuk melaksanakan pendidikan yang seutuhnya. Dan pendidikan yang seutuhnya bukan pendidikan yang hanya sekedar transfer knowledge. Karena apa? Karena sebenarnya persiapan yang rekan-rekan lakukan hari ini, sampai mungkin kalau rekan-rekan ada di semester 1, berarti 4 tahun lagi, kalau ada di semester ketiga berarti tinggal 3 tahun atau 2 tahun lagi adik-adik akan selesai dengan studinya. Dan ilmu pengetahuan yang kita dapat saat ini mungkin tidak lagi dipakai pada saat kita lulus. Jadi persiapan pendidikan yang benar itu adalah mempersiapkan anak-anak didik kita untuk nanti masuk ke dunia kerja dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hari ini ada, tapi di masa depan dia tidak ada lagi, dan kita harus mengambil pekerjaan baru yang sama sekali tidak kita kenal. Bahkan kita harus menggunakan teknologi yang hari ini teknologinya belum diinvensi, dan kita harus menyelesaikan problem-problem yang katakanlah saat ini dia bukan problem, dia merupakan masalah yang biasa saja. Kita berhadapan dengan pandemi yang datang mendadak sebagai contoh, itu adalah bagian-bagian di mana pendidikan harusnya bukan sekedar transfer knowledge. Pendidikan akan mengasah banyak sisi daripada kehidupan kita sebagai insan kamil. Artinya apa? Rekan-rekan mahasiswa harus sangat proaktif. Dosen-dosen tentunya juga harus menginspirasi. Rekan-rekan harus proaktif dengan cara apa? Rekan-rekan adalah masterpiece Tuhan yang mempunyai potensi, yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang khusus, yang kemudian harus diorkestrasi, harus dikembangkan, ditajamkan, baik itu potensi internal maupun itu potensi eksternal, sehingga rekan-rekan akan mempunyai nilai tambah. Dan hati-hati, nilai tambah itu bukan semata-mata kita melihat pada sesuatu yang tangible, tetapi juga yang intangible. Jadi sebenarnya rekan-rekan sudah memiliki respon yang sangat baik. Ada tawaran pertukaran mahasiswa merdeka, ada kesempatan rekan-rekan bisa ambil mata kuliah di semua perguruan tinggi se-Indonesia yang jumlahnya lebih dari 4.500. Ada kesempatan bahkan mengambil ke luar negeri. Responnya tergantung pada rekan-rekan. Peluangnya tersedia sangat besar, tetapi sangat bergantung kepada respon. Masa depan kita akan ditentukan. Nah, rekan-rekan, kita tahu bahwa respon itu bukan karena faktor eksternal, tapi lebih dari faktor internal di mana kita benar-benar mau belajar. Kita memiliki willpower, kita memiliki keinginan untuk belajar. Dan mungkin tadi misalnya kita menyaksikan kendala-kendala teknis di dalam
kita menyelenggarakan pertemuan pada siang hari ini, itu adalah gangguan-gangguan friksi-friksi yang mungkin memberikan kita ketidaknyamanan, memberikan kita pembelajaran, tapi apapun itu, respon kita terhadap perbaikan-perbaikan ke depan akan menentukan siapa diri kita. Nah, saya ingin mengambil data dari World Economic Forum, di mana dari tahun ke tahun, paling tidak 5 tahunan, misalnya di tahun 2015, itu 10 kebutuhan daripada pemberi kerja kepada mereka-mereka yang kemudian lulus dan kemudian melamar pekerjaan di industri atau di sektor yang lainnya. Ternyata pada tahun 2015 itu yang paling tinggi tingkatannya adalah menjadi seorang complex problem solver. Dan ini bertahan sampai tahun 2020. Tapi rekan-rekan akan lulus mungkin di 2022, 2023, 2025, dan polanya sudah berubah. Polanya kebutuhan-kebutuhan itu bergeser gitu. Di mana kita melihat bahwa ternyata yang sangat dibutuhkan menjadi analytical thinking dan inovasi, misalnya menjadi active learning dan learning strategis. Kemudian menjadi juga tetap ada complex problem solving. Kemudian ada poin-poin lain yang di tahun-tahun sebelumnya tidak muncul, yaitu tentang melek teknologi. Jadi kemampuan untuk handle teknologi, untuk kendalikan teknologi, itu adalah bagian yang harus dimiliki oleh generasi yang sekarang sedang melakukan pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi apa rekan-rekan? Kalau kita lihat di sini, itu tidak ada nama mata kuliah di dalamnya. Yang ada adalah unsur-unsur yang bentuknya lebih soft skill, yang mungkin hasil dari pembelajaran, hasil dari interaksi, hasil dari mengerjakan tugas-tugas yang mungkin sangat membosankan, yang mungkin mengesalkan kita karena dosen kemudian memberikan studi kasus, kemudian dosen memberikan tugas-tugas yang sangat banyak, tetapi disitulah sebenarnya aspek-aspek soft skill rekan-rekan akan ditajamkan, diasah. Prinsipnya pendidikan adalah bagaimana manusia menajamkan manusia yang lainnya. Rekan-rekan mahasiswa, sesama mahasiswa akan saling menajamkan, dosen dengan mahasiswa akan saling menajamkan, dosen dengan dosen juga akan saling menajamkan. Jadi rekan-rekan, kita menghadapi dunia yang penuh dengan perubahan-perubahan. Tetapi ketika kita benar-benar mampu memiliki yang tadi saya katakan sebagai kesadaran agung, sebagai awareness bahwa kita adalah masterpiece Tuhan yang punya panggilan luhur, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian aspek yang kita tajamkan itu apa? Ternyata ada 4 aspek yang harus kita tajamkan. Pertama itu adalah pasti pengetahuan, pasti keterampilan kita. Dan ini benar-benar uang yang banyak kita investasikan. Rekan-rekan pergi kuliah, membayar SPP, membayar SKS, ini adalah bagian dari hard skill yang kemudian perlu atau tidak, pasti perlu. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus menajamkan sisi yang soft skill. Kenapa? Karena sisi soft skill ini, attitude, kebiasaan-kebiasaan, termasuk kita terlambat misalnya, kita tidak tepat waktu, kita kemudian bolos dan sebagainya. Itu kebiasaan yang kalau terus-menerus dikerjakan, itu akan terus membangun karakter kita, membangun kebiasaan yang mendarah daging, dan itu menjadi penentu sebenarnya kita menjadi SDM yang kemudian sukses atau kita justru menjadi gagal. Jadi tolong kita hati-hati dengan mengasah 4 aspek ini. Jangan hanya menajamkan 2 aspek, tetapi tajamkan 4 aspek itu. Dan menjadi peka, menjadi aware, memiliki kesadaran agung, itu adalah bagian penting untuk kita mampu belajar. Karena respon itu
akan ditentukan pada kepekaan kita di dalam belajar. Saya menutup dengan sesuatu yang selalu saya sukai dan selalu saya tampilkan dalam setiap kesempatan berbagi dengan Civitas Akademika, bahwa sebenarnya kesuksesan kita itu bukan sebuah gebrakan heroik. Hari ini saya berkomitmen untuk belajar, saya akan serius belajar, kemudian besok kita menjadi sukses. Itu tidak akan terjadi. Sukses itu adalah kerja kecil-kecil yang seringkali membosankan, kesannya administratif, kesannya kok merepotkan, tidak seksi, melelahkan. Tapi kalau kita tahu betul bahwa tujuannya sudah benar, dikerjakan dengan cara yang benar, maka kita meraih kesuksesan. Definisi kesuksesan sangat beragam, tiap-tiap orang berbeda. Bagi saya, kesuksesan adalah memberi value kepada diri saya, kepada lingkungan saya, kepada orang lain. Tapi bagi orang lain mungkin kesuksesan itu adalah memiliki, katakanlah motor, memiliki gadget, memiliki rumah, dan sebagainya. Apapun itu, kesuksesan tidak diraih secara instan. Dan saya ingin menutup dengan satu hal yang penting, bahwa APK kita, angka partisipasi kasar dari teman-teman SMA, SMK yang berhasil masuk ke perguruan tinggi, itu jumlahnya kurang dari 35%. Artinya teman-teman mahasiswa adalah mereka-mereka yang beruntung karena mampu menginjakkan kaki di bangku pendidikan tinggi. Dan itu adalah anugerah yang luar biasa. Tetapi persaingan di dunia kerja, persaingan nanti setelah kita lulus, bahkan sebelum kita lulus, itu sangat luar biasa. Sehingga kepentingan untuk membangun kualitas diri, membangun kualitas pengajaran, membangun kualitas apapun itu, kualitas dari SDM itu adalah sesuatu yang sangat penting. Semoga rekan-rekan dalam segala keterbatasan dalam belajar, dalam proses pertukaran Merdeka Belajar, sangat menghayati untuk memiliki kesadaran agung, memiliki awareness, memenuhi panggilannya, dan tidak menyia-nyiakan waktu. Semoga pengalaman untuk belajar di UPJ ini menjadi satu pembelajaran yang baik. UPJ sebenarnya akan menjadi tempat yang sangat baik buat rekan-rekan belajar kalau tidak pandemi. Karena apa? Karena kemudian ada laboratorium hidup. UPJ dikenal karena ada pentahelixnya. Pentahelix atau kami menyebutnya ekosistem belajar kolaboratif, di mana ada A, akademisinya adalah UPJ, B, bisnisnya adalah grup Jaya, Jaya Ancol, Jaya Properti, Jaya Torut yang baru diresmikan oleh Bapak Presiden untuk 6 ruas jalan tolnya misalnya. Itu adalah 23 anak usaha daripada Jaya Group. Kemudian government-nya adalah Pemprov DKI Jaya, maka namanya ada PT Pembangunan Jaya, ada Universitas Pembangunan Jaya, dan ada Pemprov DKI Jaya. Nah, kemudian ada komunitasnya adalah UPJ berada di kotanya sendiri, yaitu Bintaro Jaya di Tangerang Selatan, dan kemudian UPJ mempunyai network dengan media Tempo dan Jawa Pos. Dan ini membentuk iklim belajar yang sangat unik, yang mungkin di perguruan tinggi lain itu tidak didapatkan karena tidak punya ikatan yang langsung di dalam satu naungan yang terintegrasi. Nah, semoga akan ada kesempatan pandemi berakhir, kemudian teman-teman juga bisa menikmati pertukaran mahasiswa merdeka dengan datang langsung ke kampus kami, Universitas Pembangunan Jaya. Nah, pada akhirnya saya ingin menutup dengan melakukan secara resmi pernyataan atau ungkapan untuk menyambut rekan-rekan mahasiswa inbound dan melepas teman-teman mahasiswa dari UPJ menuju perguruan tinggi yang lain. Kita tahu bahwa interaksi, networking, dan kepribadian kita di dalam kita belajar dan berinteraksi itu akan memperkaya kita bersama-sama. Selamat
menjalankan pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar dalam negeri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sinta selaku Rektor PJ atas sambutan, dan ada beberapa kata-kata poin yang mungkin bisa kita jadikan sebagai motivasi untuk rekan-rekan mahasiswa juga dalam meraih kesempatan untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya, sambutan perwakilan mahasiswa PMDN inbound dan outbound. Untuk inbound akan disampaikan oleh Rian Nanda Agustin, lalu dilanjutkan oleh Adia Paramita Putri. Untuk Rian Nanda Agustin, kami persilakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dari Bumi Etam, Tanah Purai, Ngeriman, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Pembangunan Jaya atas nama Ibu Lenawati Rimantara, yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Jaya, dan seluruh mahasiswa PMMDN Universitas Pembangunan Jaya yang dibanggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Riananda Agustin, mahasiswi Sistem Informasi dari Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan saat ini, saya ucapkan rasa syukur saya atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkatnya untuk bisa hadir bersama-sama dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu saya ucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Pembangunan Jaya yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar ini dan diterima menjadi bagian dari mahasiswa UPJ melalui program Kampus Merdeka. Saya mengharapkan support dan dukungan seluruh pihak yang terlibat dan semoga melalui program ini kita semua mendapat pengalaman belajar yang baru serta memperoleh tantangan yang dapat membuat kita agar lebih baik lagi. Dan menjadi salah satu kehormatan besar bagi saya untuk dapat mengisi sambutan sebagai perwakilan mahasiswa yang keterima di UPJ. Dengan adanya program PMMDN ini, saya harapkan dapat menerima banyak ilmu, menambahkan pengalaman baru, dan pastinya mengenal teman-teman baru di kampus Universitas Pembangunan Jaya, sehingga bisa menjalin relasi baru dan lebih memperkenalkan budaya dari Kalimantan, khususnya dari kampus saya sendiri, ITK, kepada teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sasti, Sasti Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nanda atas sambutannya. Berikutnya akan disampaikan oleh Adia Paramita Putri dari Universitas Pembangunan Jaya. Dipersilakan. Assalamualaikum, maaf suara saya sudah terdengar jelas belum? Iya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya, yang saya hormati Ibu Rektor Bu Linawati dan Wakil Rektor Universitas Pembangunan Jaya, yang saya hormati juga para Ketua PMM, serta dosen, serta staf dari Universitas Pembangunan Jaya, yang saya juga hormati mahasiswa inbound serta outbound untuk program pertukaran mahasiswa merdeka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun harus secara virtual terlebih dahulu dalam acara penerimaan dan pelepasan mahasiswa untuk pertukaran mahasiswa merdeka ini. Gini, pertukaran mahasiswa merdeka ini yang dibuat oleh Kemendikbud bukan cuma sebuah program biasa, tapi juga sebagai sebuah wadah untuk mahasiswa dalam mengeksplor program studi lain, juga mempelajari budaya baru, serta menjalin hubungan pertemanan dengan mahasiswa lain yang tentu berasal dari universitas lainnya. Nah, dan menurut pengetahuan saya ya, program ini hanya dilaksanakan selama 1 semester. Saya selaku perwakilan mahasiswa outbound berharap bahwa dalam 1 semester ini kita semua memiliki cerita dan pengalaman yang tidak mudah untuk terlupakan dan memiliki nilai yang begitu tinggi. Walaupun 1 semester itu terdengarnya berat ya atau lama dan pasti ada perasaan lainnya ya.
Saya pun mendoakan agar kita semua nanti menjalankan program ini dengan senang hati. Sekian yang bisa saya sampaikan saat ini. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Selamat siang dan selamat datang para mahasiswa Inbound PMM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Adia Paramita Putri. Sebelum mengakhiri acara ini, kami ingatkan untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum mengisi presensi di chat kami siapkan untuk presensi online. Mohon untuk bagi yang belum segera mengisi daftar hadir. Ya, terima kasih atas kehadiran untuk rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih untuk Ibu Sinta, Pak Edi selaku Wakil Rektor, dan Pak Agustinus selaku Wakil Rektor 1, lalu Bapak Ibu Kaprodi dan Bapak Ibu dosen pengampu untuk mata kuliah yang akan diikuti oleh rekan-rekan mahasiswa Inbound UPJ. Terima kasih untuk kehadirannya semua. Dengan demikian berakhir acara kita untuk hari ini. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang masih memiliki beberapa pertanyaan, dipersilakan sesuai dengan WA group yang sudah kami siapkan. Silakan sampaikan di sana. UPJ sangat terbuka dan akan membantu kelancaran seluruh aktivitas mahasiswa Inbound UPJ selama 1 semester. Dengan demikian berakhir sudah acara ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.